sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal asai man qad wahada wal ali wal asai man qad wahada. Sekali lagi, sholli wa salim da, semuanya iman ala mada salli wa salim daiman ala mada wal ali wal asai man qad wahada wal ali wal asai man qad wahada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Para pemirsa Antv Cahaya Hati dan Jamaah Al-Buraq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan kudrat dan iradatnya Allah, kita semua berada di tempat yang penuh dengan berkah ini. Tujuannya apa kita dimari? Tujuannya adalah talabul ilmi. Perlu kita ketahui bahwa talabul ilmi atau ini adalah majelis ilmu, kata Nabi apa? Riyadul Jannah, kata Nabi. Maka Nabi menyampaikan kepada kita dalam hadisnya, idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati dari taman-taman surga, farta'u, maka minumlah hingga puas. Tuh. Lalu sahabat bertanya, wahai ya Rasulullah, wa riyadul jannah, apakah itu riyadul jannah? Maka Rasulullah menjawab, majalisul ilmi, bahwa sesungguhnya riyadul jannah itu adalah majelis ilmu. Sedangkan riyadul jannah itu adalah taman daripada taman surganya Allah. Jadi apabila kita ingin masuk surganya Allah, apalagi sekarang kita berada di taman surganya Allah, sudah dekat dengan pintunya surganya Allah, maka tiketnya adalah kita harus ngaji. Dengan ngaji kita paham ilmunya, setelah kita paham ilmunya, maka mudah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita curah limpahkan ke baginda tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga
kita senantiasa selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah Antv Cahaya Hati dan jamaah Majelis Taklim Al-Buraq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan hikmah, bulan yang penuh dengan maghfirah ampunan, bulan yang penuh dengan lipat-lipatan pahala. Oleh karenanya mumpung Allah masih berikan kesempatan kita hidup berjumpa dengan bulan yang mulia ini, jangan kita lenggang, jangan sampai kita buang kesia-siaan ini, kesempatan ini untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sedikit amal kebaikan yang kita lakukan, maka akan berlipat-lipat pahala yang akan kita dapatkan. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya di dalam bulan suci Ramadan, bersolawat dilipat-lipat gandakan oleh Allah, berzikir dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat wajib dilipat gandakan. Karena beda antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena yuk, mumpung berada di dalam bulan suci Ramadan, kita manfaatkan sebaik-baiknya, sebab kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan dikontrak dalam dunia ini. Betul? Kita ini hidup di alam dunia dikontrak, Bu. Ya, dikontrak oleh siapa? Dikontrak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kontrak kita hidup di alam dunia ini besok mati, ya. Bisa jadi ibu duluan mati, saya belakangan. Atau mungkin saya belakangan atau ibu duluan. Yang pastinya jangan ustadz duluan. Kalau ustadz duluan yang mati, nanti ibu-ibu siapa yang memandiin? Itu diantaranya. Ya, mumpung ya. Kita nggak tahu dikontrak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi bulan depan, tahun depan kita habis masa kontrak dalam dunia ini, ya kan? Mumpung, mudah-mudahan ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah mudah-mudahan Ramadan yang terbaik ini menjadi tiket kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Toh kalau memang seandainya Allah kasih umur kita panjang, berjumpa lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang, kita pun berdoa. Semoga Ramadan yang akan datang pun menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Insya Allah. Pemirsa Antv Cahaya Hati dan jamaah Majelis Taklim Al-Buraq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 nih yang harus kita perhatikan sebagaimana hadis Nabi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kalau 3 ini kita lakukan termasuk orang yang beruntung, ya. Kalau yang 3 ini kita lakukan, kita tergolong orang yang beruntung. Tapi kalau 3 ini kita tidak lakukan, maka kita tergolong orang yang celaka. Nauzubillahi min dzalik. Ya, kita pengen beruntung apa pengen celaka? Beruntung apa celaka? Kalau beruntung kita dengarkan, kita lakukan, ya, kita kerjakan, insya Allah kita akan beruntung, ya. Pahala kita yang sangat luar biasa yang akan Allah berikan. Tapi kalau tidak kita lakukan, maka tunggu keburukan yang akan Allah berikan kepada kita. Apa yang 3? Yang pertama adalah rogima angfurajulin dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Celakalah bagi seseorang yang ketika disebut nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak mau menyebut nama di sampingnya. Tuh, celaka. Jadi apabila ada orang yang membaca atau menyebut nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, usahakan kita harus menyambutnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Apapun bentuk salawatnya, ya. Tapi kalau seandainya kita tidak mau membalas tersebut, maka disebut rogima angfurajulin, celakalah orang tersebut. Tuh, kamu betapa mulianya junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, Bu. Mohon maaf, matahari aja dengan Rasulullah malu, ya. Cahayanya Rasulullah dengan cahayanya baginda Rasul, dengan cahayanya matahari itu lebih tajaman cahayanya baginda Rasul. Makanya kalau seandainya matahari nyorotin Nabi,
itu dia akan berbayang kepada Nabi. Justru sebaliknya, justru malah mataharilah yang berbayang. Saking hebatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita berdoa, sehebat apapun kita berdoa, walaupun berdoa kita sampai berjam-jam, tapi di situ kita tidak nyebut nama baginda Nabi, maka doa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah majelis, kalau seandainya kita melakukan amal kebaikan, berzikir, kita menyebut nama Allah, tapi di situ kita tidak bersolawat, menyebut dapat baginda Rasulullah, bahkan dikatakan majelis tersebut berbau bangke. Tuh, saking hebatnya nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak kita bersolawat. Orang bisa jadi hebat karena solawat. Orang bisa jadi kaya karena solawat. Orang bisa jadi sukses karena solawat. Ya, orang bisa jadi mulia, orang bisa menjadi wali itu karena banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana, suka solawat? Suka solawat? Jangan sampai tidak bersolawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali dengan tema kebaikan-kebaikan di dalam bulan suci Ramadan setelah pesan-pesan berikut. Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. 2 minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Para pemirsa Antv Cahayati dimanapun Anda berada, juga para jamaah Majelis Talim Al-Burok yang senantiasa sukses, jaya, berkah dunia akhirat. Amin. Ingat tadi yang pertama apa? Agar kita selamat, jangan sampai kita baca sholawat. Karena kalau tidak bersalawat, ada disebut nama baginda Nabi, tapi kita tidak mau bersolawat, maka tergolong orang yang celaka. Lalu apa yang kedua? Yang kedua kata Nabi, ragima angfu rajulin abawahu au ahaduhuma falam ya'mal fi haqihi ma'amalan yadkhulu bisababihil jannah. Hafal, Bu? Tahu artinya? Tahu artinya? Artinya adalah celaka bagi setiap seseorang yang ketika kedua orang tuanya masih ada, atau salah satu dari keduanya ada, tapi dia tidak mau memenuhi haknya sebagai seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Artinya apa? Ia sia-siakan. Celaka. Tuh, makanya hati-hati ya. Orang tua masih ada, yang keduanya masih ada, kita bersyukur. Orang tua itu adalah wali tanpa nama, Bu. Orang tua yang membesarkan kita, yang memuliakan kita, yang menjadikan diri kita pintar, yang menjadikan diri kita mulia, yang menjadikan diri kita sukses. Bayangkan, Bu, ya, 9 bulan kita di kandungan, ya Allah, betapa beratnya bebannya demi kita melahirkan, nyawa taruhannya untuk seorang ibu, subhanallah, ya, nyawa taruhannya, ya Allah. Terkadang kalau kita berdoa ingat kepada orang tua, apalagi sudah tidak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, selamatkan orang tua saya, ya Allah, ibu saya, bapak saya. Demi apa? Kita mendapatkan ridho Allah. Tidak akan Allah ridho kepada kita kalau orang tua kita tidak ridho kepada kita, terutama untuk ibu kita, ya. Dulu zaman jahiliyah sebelum baginda Nabi, ada wanita tidak ada harganya, ibu-ibu tidak ada harganya. Tapi setelah Nabi ada, wanita jadi lebih hebat daripada pria. Betul. Pokoknya sehebat apapun pria, pokoknya dengan perempuan mah kalah. Ya, dengan perempuan kalah. Pokoknya menunduk aja dengan perempuan mah, maksudnya dengan istri-istrinya. Ya, ya Baya. Makanya muliakan nih para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita muliakan orang tua, apalagi ibu. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung, melahirkan. Hebatnya seorang ibu, tidak cukup 1 anak. Walaupun tobat, tapi tobatnya tobat samul, tobat ya Allah nggak hamil lagi, ya Allah tobat ya Allah nggak akan lahirkan lagi. Tahu-tahu anaknya selusin. Masya Allah, itu hebatnya Allah berikan kekuatan kepada seorang ibu yang sehingga mampu melahirkan anak lebih daripada 1, padahal nyawa itu taruhannya. Betul apa betul? Oh, Bapak pemirsa, bapak-bapak di rumah, kira-kira ada yang berani ngelahirin anak enggak? Itu bapak-bapak. Enggak bakal ada kecuali ibu. Inilah kehebatan Allah memberikan kekuatan kepada ibu. Begitu juga jangan lupakan kemuliaan kita untuk menghormati orang tua atau ayah, ya. Ayah yang merawat kita, yang membesarkan kita. Betul, yang banting tulang, kuras keringat, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Perjuangan siapa? Kalau bukan ayah kita, ya.
Makanya kita muliakan kedua orang tua kita, karena orang tua itu adalah wali tanpa nama buat kita. Doa kita bisa diijabah, dikabul oleh Allah karena kita mendapatkan ridho orang tua. Tanpa ridho orang tua semua akan sia-sia. Biar sukses, biar berkah, biar sukses, biar hebat, biar kaya. Tapi tanpa ridho orang tua tidak akan berkah semua kesuksesan kekayaan yang kita miliki. Muliakan orang tua. Yang kedua. Nah, sekarang yang keberapa? Yang ketiga, apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tama Ramadan qabla ayakfaralah. Tahu artinya? Tahu artinya? Tidak. Artinya celakalah bagi seseorang yang ketika Ramadan tiba sampai Ramadan selesai tapi dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh hati-hati. Ramadan tiba sampai Ramadan selesai tapi dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bulan mulia, bulan hikmah, bulan berkah, bulan ampunan, ya Allah. Banyak-banyak amal kebaikan. Jangan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jangan melakukan hal-hal yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Maka Bu, ibaratkan Ramadan yang akan datang kepada kita ini adalah kekasih kita. Ya, kekasih kita yang akan datang kepada diri kita. Bagaimana sih caranya kita menyambut kekasih kita agar kekasih kita semakin sayang, semakin cinta sama kita? Betul, betul. Persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Datang kekasih kita jangan cuma cukup dandan saja. Betul. Jangan cukup dandan saja. Kalau cuma cukup dandan saja, tidak mandi, baunya kecut. Kira-kira senang nggak kekasih kita? Tidak akan senang. Jangan cuma mandi saja, dandan juga biar kelihatan cakep, biar kelihatan hebat. Ya, biar kekasih kita semakin sayang, semakin cinta kepada kita. Betul, betul. Tidak cukup dari itu, kalau bisa pakai wangi-wangian, biar semakin sayang. Wah, biar semakin erat dengan kita. Ya, sama Ramadan tiba, datang kepada kita, mandi yang rapi, mandi tobat, ya, mandi tobat, mandi hadas besar dan lain sebagainya agar badan kita bersih. Terus dandan yang cantik. Apa yang harus kita dandanin? Zahir batin kita, badan kita dandanin dengan baik. Bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Hati-hati dengan lisan kita, ya. Saat Ramadan kita bahaya. Saat Ramadan kita tidak bisa jaga mulut karena tidak bisa membersihkan hati kita. Itu pun akan menjadikan kecelakaan buat kita. Karena apa? Tidak akan diterima amal ibadah kita. Tuh. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh dhanni inna ba'da dhanni its. Wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum apalagi artinya? Lupa. Yang artinya hai orang-orang yang beriman, jauhilah purba sangka, bahwa sesungguhnya purba sangka itu adalah dosa. Jangan saling menjelekkan satu sama lain, ya. Jangan saling menghina, jangan saling ngomongin. Adakah di antara kita yang suka makan daging saudaranya sendiri? Tentu engkau akan merasa jijik kepadanya, betul? Oh. Orang yang suka tidak jaga lisan, ngomongin orang lain, keburukan orang lain, itu ibaratkan dia makan daging saudaranya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Maka wahafidil lisan, kita senantiasa harus jaga lisan. Agar apa? Saat kita menjalankan ibadah puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Paham, Bu? Yang pertama, kita benar-benar harus niatkan ikhlas ibadah kepada Allah. Yang kedua, benar-benar kita menyambut bulan suci Ramadan dengan kegembiraan.
marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami. Sekali lagi, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Semoga di dalam bulan suci Ramadan ini kita senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Kita diterima amal ibadah kita, senantiasa kita ada dalam kemuliaan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Oleh karenanya ya terakhir kita sama-sama berdoa. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diampuni dosanya oleh Allah. Karena dosa kita tidak sedikit, sebanyak apapun, sehina, senista, dan sekelam apapun dosa lalu kita senantiasa diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, ampuni semua dosa-dosa kami, sebanyak apapun dosa kami, sehina, senista, dan sekelam apapun dosa masa lalu kami ya Allah. Juga ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudari kami, sayangilah mereka ya Allah. Terutama orang tua kami, andaikan masih ada ya Rabb, tolong panjangkan umurnya dalam taat kepadamu. Andaikan sudah tiada, ampuni semua dosa-dosanya, terima amal ibadahnya, lapangkan kuburnya, terangi kuburnya ya Rabb, dan jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Jangan kau biarkan kami menjadi anak yang durhaka ya Allah. Jangan kau biarkan kami menjadi anak yang tidak tahu balas budi atas kebaikan-kebaikan kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan kau biarkan kami menjadi anak yang durhaka ya Allah. Baktikan kami selalu kepada kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami hamba yang selalu patuh dan taat atas segala perintah-Mu. Berbakti kepada kedua orang tua kami, gampangkan dalam segala urusan kami, usaha kami, cita-cita kami, sukseskan ya Allah. Juga senantiasa Engkau limpahkan selalu rezeki kepada diri kami, rezeki yang halal, yang berkah, yang manfaat dunia akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan jadikan putra-putri kami putra-putri yang soleh-solehah. Ya Allah, andaikan Kau matikan kami ya Rabb, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Antv Cahaya Hati dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah, dan juga jamaah Majelis Talim Al-Buraq yang senantiasa selalu berbahagia. Ini sudah di penghujung acara, kita undurkan diri. Mudah-mudahan pengajian kita senantiasa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.